Stellar Transformation adalah sebuah serial animasi yang diangkat dari web novel yang populer di China dan bergenre fantasy kungfu. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Xiao Yu atau Yu yang bertekad untuk mendapatkan perhatian dari sang ayah. Karena memiliki kelainan pada dantiannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi, mengembangkan bakat bela dirinya layaknya saudara-saudaranya yang lain. Sehingga dia dititipkan kepada kakek Lian di Gunung Yunwu. Karena sayang, ayahnya membiarkan dirinya untuk menikmati hidup tanpa ikut campur urusan politik maupun perang kerajaan. Namun, karena dia ingin membantu ayahnya melawan musuh-musuhnya, sehingga dengan belajar metode khusus dari peninggalan orang luar planet bumi, dia berhasil menjadi eksistensi puncak teratas seniman bela diri di bumi. Namun sebelum menceritakan rangkum filmnya, intro dulu. Film ini diawali Yu dan ayahnya, yang tak lain adalah raja, sedang menyiram tanaman. Ayahnya memandang sedih terhadap Yu yang tidak bisa mengembangkan kemampuan internal untuk berkultivasi, sebab ada masalah dengan dantiannya. Maka dia pun menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk mencari metode terbaik melatih anaknya ini. Saat sang raja sedang menemani Yu yang tak lain adalah pangeran ketiga, raja kemudian kedatangan tetua Ziyi, yang oleh perintah ayahnya, mencari alternatif lain untuk mengembangkan kemampuan Yu. Tapi kedatangan tetua Ziyi tidak membawa harapan yang baik bagi sang raja. Maka akhirnya sang raja membawa Yu menghadap kepada kakek dewa, atau raja dengan akrab memanggilnya kakak Feng. Tapi hal yang sama pun disampaikan kakek dewa, bahwa raja harus ikhlas dengan kehendak alam. Maka dengan berat hati, raja akhirnya meninggalkan Yu di pegunungan Yunwu. Dengan kondisi Yu yang tidak berbakat dalam hal pelatihan internal, raja menitipkannya ke kakek Lian untuk dibesarkan. Raja ingin agar Yu dapat menikmati hidup tanpa beban, seperti saudara-saudaranya yang lain. Setelah ditinggal ayahnya, Yu diberi hadiah seekor burung oleh kakek Lian. Burung ini pun diberi nama Xiao Hei oleh Yu. Setahun sudah dia berpisah dengan ayahnya. Akhirnya waktu ayahnya berkunjung tiba. Tapi apa yang diharapkan oleh Yu tidak menjadi kenyataan. Ayahnya tidak datang, karena urusan kerajaan. Yu pun hanya bisa berbagi kesedihan dengan Xiao Hei, burung piaraannya. Sampai menjelang waktu malam tiba, kemudian Yu dijemput kakek Lian. Suatu waktu, Yu hendak menyelamatkan dua orang dari kejaran serigala kayu. Beruntung serigala itu turut diserang oleh pasukan elit yang khusus ditugaskan mengawal Yu secara diam-diam. Mendapat pertolongan, dua orang ini yang tak lain adalah kakak beradik, yaitu Taisan dan Tai Xiao adik perempuannya, berterima kasih kepada Yu. Mereka bertiga pun cepat akrab, dan menghabiskan hari-harinya dengan canda tawa dan bermain. Hal ini pun membuat si Yu dapat melupakan sedikit rasa sedihnya, yang telah lama tak bertemu ayahnya. Suatu saat mereka lelah bermain dan ketiduran, Yu dijemput oleh Paman Hai, pengawal pangeran pertama dan pangeran kedua. Dia ditugaskan untuk menjemput Yu sebab kedua kakaknya sedang berada di pegunungan Yunwu. Tapi sayang, pertemuan ini cukup singkat. Kedua kakaknya harus segera kembali ke kerajaan, karena urusan penting. Yu hanya bisa menatap kepergian kakaknya, dengan bersedih. Suatu malam, Yu kepada kakek Lian, mengatakan bahwa dia ingin berkultivasi, bagaimanapun caranya. Maka kakek Lian pun memberinya beberapa metode kultivasi baik internal atau eksternal. Juga membawa 8 orang terkuat, yang mempraktikkan kultivasi eksternal. Mereka sangat cocok untuk melatih Yu yang juga tidak punya kemampuan internal. Maka dengan seleksi, melalui pertunjukan kemampuan, akhirnya si Yu memilih salah satu gurunya. Pilihan ini pun jatuh kepada Jenderal Zhao. Dari amatan Yu saat tes, Jenderal Zhao sangat tenang, Yu butuh guru seperti ini. Maka pelatihan ekstrim pun dimulai. Sebagai orang yang ingin melakukan kultivasi eksternal, kekuatan fisik adalah hal utama. Selain itu, Yu juga aktif membaca metode pelatihan baik internal maupun eksternal, yang dikirim khusus ayahnya kepada Yu di pegunungan Yunwu. Tapi karena tidak memiliki kemampuan internal,
Metode pelatihan internal pun selalu gagal dia lakukan. Maka diputuskan oleh UR untuk segera berlatih, kultivasi eksternal. Dia pun pada hari yang ditentukan menemui Jenderal Zhao untuk memulai pelatihan. Jatuh bangun dia melakukan latihannya. Bahkan beberapa kali dia hampir putus asa. Namun karena dia ingin membanggakan ayahnya, maka tekad ini yang membuatnya tidak ingin mundur dari latihan. Siang malam digunakannya untuk berlatih, hampir tidak ada istirahat bagi UR. Di saat teman-temannya sedang asik bermain, UR malah sibuk berlatih, meningkatkan kemampuan fisiknya. Satu saat UR terjaru diserang serigala kayu. Pengawalnya ingin menolongnya, tapi oleh gurunya, dilarang. Tapi akhirnya sang guru pulalah yang menolong UR. Rupanya UR meski sudah berlatih, tapi masih tertinggal. Ini yang membuat gurunya hampir meninggalkannya, karena dianggap tidak serius. Karena tidak ingin gagal, dia pun berjanji untuk berlatih lebih giat lagi kepada gurunya. Maka pelatihan ekstrim 2 kali lipat pun dimulai. Sementara beberapa kali dia mencoba pelatihan internal, tapi tetap saja gagal. Dia pun berkomitmen untuk fokus berlatih kultivasi eksternal. Dan suatu hari, ketika dia sudah mulai tumbuh menjadi remaja, saat dia sedang mandi, dengan memahami alam, UR akhirnya dapat terbang. Dia menyadari satu hal, bahwa tidak selamanya hal lain bergantung kepada faktor yang lain. Di sini, UR mampu memanfaatkan kekuatan angin, untuk dia bisa bergerak dengan bebas di udara. Dengan memahami metode ini, kecepatan UR pun meningkat tajam. Bahkan beberapa pasukan elit pengawalnya, tidak bisa lagi mengimbangi kecepatannya. Sehingga mereka melaporkan hal ini kepada kakek Lian. Dan karena dianggap sudah bisa menjaga diri sendiri, pengawal pribadi UR ini, kembali ditarik ke kerajaan. Tentu hal ini diketahui oleh sang raja. Sang raja sangat bangga dengan peningkatan putra ketiganya ini. Di pegunungan Yunwu, UR tidak henti-hentinya terus berlatih. Dan saat latihan, dia sadar, sebagai petarung jarak pendek, dia butuh senjata yang cocok. Maka dengan catatan dari kerajaan, UR tahu, bahwa di kerajaan menyimpan beberapa jenis senjata terkuat. Dia pun memutuskan ke kerajaan, untuk mengambil senjata yang cocok dengan dirinya. Tapi sebelumnya dia mampir ke rumah Tai San dan Tai Xiao. Dan setelah sampai di kerajaan, dia segera ke ruang persenjataan. Dan benar, di situ terdapat beberapa koleksi senjata terbaik. Dan salah satunya, sangat cocok dengan UR yang merupakan spesialis petarung jarak dekat. Dia juga tak lupa mengambil pedang untuk Tai San dan meminta baju boneka untuk Tai Xiao. Ini akan diberikan sebagai hadiah, bagi kedua temannya itu. Sementara di desa Tieja tempat Tai San dan Tai Xia, ada beberapa orang yang memperhatikan para penduduk desa.